Nah untuk itu saudara, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Ya, mari kita akan baca Alkitab kita. Hakim-Hakim pasal yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ke-12. Yuk kita baca. Hakim-Hakim pasal yang pertama. Pasal yang kedua. Ayat pertama sampai dengan ke-12. Saya akan bacakan. Ya. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lalu aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi musuhmu. Dan segala alam mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan itu mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Sampai di sini dulu. Saudara, ketika saya baca ayat ini, ketika saya masuk ke kota-kota itu, saya melihat ini betapa mereka adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Bahkan kalau Anda tahu ada beberapa suku yang menamakan dirinya suku yang dekat dengan kekristenan. Tapi mereka dekat juga dengan namanya okultisme. Khususnya di daerah Kalimantan juga. Tapi hari-hari ketika kami datang, kayak kemarin di Tenggarong kami datang, lalu ketemu dengan mereka. Mereka datang dengan hati mereka. Ketika firman Allah disampaikan begitu gampang. Kalau saya begini, kayak kira-kira gini, khotbah apa saja. Mereka itu hatinya begitu lunak untuk dibentuk oleh Tuhan. Mereka datang dengan air mata mereka. Mereka datang dengan hidup mereka. Ya tadi saya juga cerita di Singkawang juga. Mereka ini juga terikat dengan banyak roh-roh jahat. Tapi begitu mereka mendengar firman Tuhan, semangatnya luar biasa. Hidup mereka diubahkan. Tadi ada satu, waktu baptisan ada satu orang yang duduk di kursi roda tadi. Itu orang itu padahal kita doakan aja. Dia ngotot minta untuk dibaptis. Kita ini jadi ketakutan sebenarnya, tapi bukan ketakutan apa ya, sukacita. Cuma kita mikirkan keselamatannya aja gimana. Tapi dia ngotot. Bahkan boleh ngomongin kalau mau mati di kolam baptisan itu lebih baik katanya. Wow, kita gak bisa menolak model kayak begini. Mereka datang kepada Tuhan, mereka beri diri, mereka diperdamaikan dengan Tuhan. Dan ketika kita baptis, wow sukacitanya luar biasa. Tadi ada baptisan dari 7 orang. Ya, orang pertama kali terima Tuhan dan hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. 7 orang memberi diri untuk dibaptis. Dan saya percaya ada antrian lagi ke depan nih. Ada banyak orang yang memberikan dirinya dibaptis. Amin. Kita bisa melihat bahwa Tuhan menuntun kita. Ada banyak orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena itu gereja Tuhan tidak boleh berhenti. Katakan amin. Ya, khususnya bagi saudara-saudara yang di Surabaya juga hari ini. Mari kita coba lihat di depan ini Tuhan sedang menaruh sebuah rencana yang indah. Karena itu keluarga demi keluarga. Ayo kita persiapkan keluarga kita baik-baik. Supaya kita ini jangan muncul. Nanti kita akan baca angkatan yang lain. Yuk kita lanjutkan pembacaannya ya. Ayat 6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada apa? Tuhan sepanjang zaman. Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Nah ayat 8 perhatikan baik-baik. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu apa? Mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Nah ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Begitu Yosua mangkat, ketika Yosua meninggal, tiba-tiba muncul angkatan yang lain. Ya,
Itu angkatannya yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ini peringatan, waktu saya baca ini awal-awal saya baca wow ini luar biasa. Tapi ternyata terakhir-akhir ada sebuah peringatan, hati-hati. Di tempat di mana rasa nyaman lalu kita gagal mempersiapkan generasi berikutnya. Makanya bersyukur di gereja ini pelayanan anak menjadi pelayanan yang sepenting Anda juga. Pelayanan anak di gereja ini bukan pelayanan sampingan atau pelayanan tambahan. No. Kita adalah pelayanan dari seluruh generasi. Baik orang yang masih anak-anak juga, yang masih remaja juga. Kita perhatikan AOG kita perhatikan dengan baik-baik. CG umum juga, orang-orang dewasa. Bahkan kemarin Pastor Philip sudah bilang, orang-orang tua ayo maju semuanya. Dengan demikian kita sedang mempersiapkan generasi ke generasi. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh Israel ini terjadi dalam hidup kita. Sebuah peringatan begitu. Berikutnya saya baca, saya tahu saya harus bicara ini buat Anda semua. Untuk kita ini melihat bagaimana Allah ingin memakai hidupmu sepanjang hidupmu. Jangan sampai kita gagal. Katakan amin. Jangan sampai kita berhenti di angkatan kita. Masih ada angkatan-angkatan berikutnya. Yosua ketika mati gagal mempersiapkan angkatan berikutnya sehingga dikatakan muncullah angkatan yang lain. Angkatan yang lain. Angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Angkatan yang meninggalkan Tuhan. Dan setelah itu mereka diserahkan karena mereka meninggalkan Tuhan. Maka mereka ini dijajah oleh musuh. Diserahkan kepada musuhnya. Kalau Anda baca selanjutnya terus ada sebuah skema kayak apa itu yang terjadi di seluruh orang Israel. Begitu mereka meninggalkan Tuhan, mereka dijajah oleh musuhnya. Mereka menjerit kepada Tuhan, lalu Tuhan bangkitkan seorang hakim. Begitu mereka dibangkitkan seorang hakim, maka jadi baiklah Israel lagi. Israel itu jadi baik. Begitu hakimnya mati atau meninggal, tiba-tiba bangsa ini meninggalkan Tuhan lagi. Lalu dijajah oleh musuhnya lagi. Mereka menjerit kepada Tuhan lagi. Lalu Tuhan bangkitkan hakim. Begitu hakimnya muncul, ada banyak hakim di situ. Hakimnya muncul, maka orang Israel ini jadi baik lagi. Begitu hakimnya mati, tiba-tiba orang Israel meninggalkan Tuhan. Dan terus itu terjadi, siklus ini terjadi terus. Waktu saya baca ini ternyata pentinglah seorang hakim. Saya ngomong seorang hakim bukan bicara seorang orang. Tapi bicara soal penjaga dari supaya generasi ke generasi ini bisa dilayani dengan baik. Generasi ke generasi dari orang tua ke anak-anak ke cucu. Semua generasi demi generasi bisa dijaga dengan baik. Sehingga kita tuh mengikut Tuhan tuh sampai selama-lamanya. Katakan amin. Sampai ke anak cucu kita selama-lamanya. Jangan sampai gagal. Karena itu saya hari ini menyampaikan ada 3 hakim paling tidak. Bukan orang ya, tapi 3 hakim yang perlu diperhatikan untuk kita ini bisa menjaga anak-anak kita. Ya, 3 hakim yang harus dibangun dalam kehidupan anak-anak. Yang pertama jelas, hakim yang pertama adalah orang tua. Orang tua Anda adalah penjaga anak-anak kita. Amin. Anak-anak kita, anak-anak Anda maksudnya. Ya. Anak-anak kita juga, ya di mana kita bisa melihat Tuhan tuh taruh rencana yang indah. Karena itu penting bagi orang tua untuk melihat kepentingan kerajaan Allah untuk anak-anaknya. Di mana anak-anak ini bertumbuh dalam keluarga yang baik, keluarga yang bahagia, keluarga yang sehat. Saya juga akan ngomong kepada anak-anak juga apa yang harus Anda lakukan supaya kita ini terus berada di dalam rencana Tuhan. Amin. Coba baca Alkitab kita, Amsal pasal 29 sekarang. Amsal pasal 29. Amsal 29 ayat yang ke-15. Hakim pertama ini orang tua. Ya. Ayat 15, tongkat dan teguran mendatangkan apa? Hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan
mempermalukan apa? Ibunya. Alkitab dengan jelas berkata bahwa tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Tongkat dan teguran ini bicara soal bagaimana kita ini dengan tongkat otoritas yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Untuk menanamkan nilai kebenaran kepada anak-anak kita. Teguran itu tidak semuanya jahat. Saya itu kalau ditegur, saya itu perasaan saya gini. Kalau saya ditegur itu berarti saya ini dikasihi. Ditegur itu dikasihi. Ditegur itu berarti ditolong untuk kita melihat sisi kelemahan kita yang mungkin kita tidak bisa melihatnya. Teguran itu baik. Karena teguran itu apa? Teguran itu membawa kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Orang yang selama hidupnya mau ditegur dan punya hati yang mau ditegur adalah orang yang meletakkan dirinya dalam perlindungan Tuhan. Contoh di Alkitab nih misalnya. Ya, bandingkan antara Daud dan Saul. Dua-dua melakukan sama-sama kesalahan. Ya, dua-dua juga ditegur. Kesalahannya Daud jelas Anda tahu ya berzina dengan Batseba. Sedangkan Saul, dosanya itu menggantikan posisinya Samuel. Yang seharusnya ketika mereka mau berang, mereka mempersembahkan sesuatu. Ya, tapi karena Samuel nggak datang-datang, akhirnya Saul yang mengambil alih. Kesalahan tidak boleh karena Saul itu bukan imam, Saul itu raja. Dua-dua melakukan kesalahan, dua-dua juga ditegur. Ingat tadi saya bilang ya teguran itu adalah bentuk perlindungan Tuhan. Orang yang mau dipakai untuk menegur atau orang yang mau ditegur. Sebenarnya orang ini meletakkan dirinya dalam perlindungan Tuhan. Teguran itu menyatakan kesalahan. Dan memang teguran itu tidak enak. Nanti saya jelaskan buat Anda. Tapi ini yang penting satu prinsip ini. Ketika Anda mau ditegur, Anda itu meletakkan diri Anda kepada perlindungan Tuhan. Daud ditegur oleh Nathan. Sedangkan Saul ditegur juga oleh Samuel. Dua-dua ditegur. Tuhan tuh menyatakan perlindungannya buat dua orang ini. Tetapi bedanya adalah Daud itu adalah satu pribadi yang mau ditegur. Ketika dia ditegur di depan banyak orang. Ya seharusnya Daud kalau dia tidak memiliki kebenaran dalam batin. Artinya dia gengsi, dia malu ketika dia ditegur. Dia mungkin bisa melihat itu Nathan. Wah ini kok perkataannya tidak sopan ya. Ya mungkin dia marah lalu dia lirik aja ke Yoab. Set begitu saudara. Itu Yoab langsung mengerti, wah itu si Nathan bisa dibunuh di situ. Tapi Daud tidak melakukannya. Justru Alkitab berkata Daud ini remuk hatinya ketika teguran datang. Daud itu meletakkan dirinya dalam perlindungan Tuhan. Mau ditegur, mau diajar. Sehingga Tuhan berkata aku berkenan kepada Daud. Daud sampai nangis kalau boleh ya jangan tinggalkan aku, jangan ambil rohmu daripadaku. Itu doa Daud. Sedangkan Saul beda. Saul ketika ditegur, ya Saulnya malah marah, malah ganti balik menegur. Ini sebuah sikap hati yang tidak benar. Ditegur nggak mau ditegur malah balik menegur. Ya ke Samuelnya. Akhirnya Tuhan berkata aku menyesal menjadikan Saul jadi raja. Orang ini tidak mau ditegur. Teguran itu adalah sebuah cara untuk Anda boleh berada terus di dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak muda kalau ditegur jangan dikedepankan kemarahannya dulu. Jangan waktu ditegur jangan kedepankan rasa tersinggung dulu. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai orang tua menjadi hakim dalam hidupmu untuk memberitahukan tentang jalan-jalan yang benar dari Tuhan. Karena itu milikilah hati yang terus hormat dan mau ditegur. Teguran itu datang untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Teguran hikmat itu dalam kehidupan kita itu membawa kita ini paling enggak menemukan satu ini loh. Bahwa kita ini diajari sebuah nilai. Nilai itu yang membawa kita ini bisa keluar dari semua persoalan hidup kita nantinya. Kita bisa memilih apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena teguran itu tadi saya bilang membawa kita pada perlindungan Tuhan. Amin. Anda mau dilindungi Tuhan? Halo amin. Kalau Anda mau dilindungi Tuhan, milikilah hati yang mau ditegur. Dikatakan teguran itu, kadang-kadang memang teguran itu tidak enak sih. Ditegur itu nggak enak. Kenapa? Ketika Anda ditegur itu Anda dinyatakan kesalahan. Harga diri kita seolah-olah diturunkan. Seolah-olah kita ini kayak
dianggap kurang berfungsi dan lain sebagainya, ditegur apalagi kesalahan. Tapi Alkitab berkata begini loh. Ya, waktu kita ditegur itu mungkin mendatangkan duka cita dalam hidup kita. Tapi Alkitab berkata berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka apakah? Karena apa? Mereka akan dihiburkan, Alkitab berkata. Duka cita yang benar. Duka cita yang mungkin ketika ini kita diberitahu tentang kesalahan kita, mungkin duka cita, it's okay, gak apa-apa saudara. Gak enak memang, tapi gak apa-apa. Dari situ Anda boleh belajar untuk bangkit dari keadaanmu. Ya, dikatakan Anda akan dihiburkan. Hiburkan itu apa? Jelas bicara soal berkat, mujizat Tuhan terjadi buat hidup kita. Karena kita ini diberitahu tentang apa yang salah. Dan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang benar, berjalan dalam kebenaran. Katakan amin. Halo, amin. Itu yang pertama saudara. Jadi ketika kita ini ditegur, kita ini meletakkan diri kita pada perlindungan Tuhan. Dan bagi orang tua, saudara, jangan takut. Yang penting dasar kita adalah mengasihi. Saya percaya teguran yang datang dari kasih justru membuat Anda itu akan semakin dikasihi. Katakan amin. Coba lihat di Amsal pasal 28 ayat 23 ya, sebentar aja ya. Amsal 28 ayat 23. Amsal 28 ayat 23. Oke, saya akan bacakan bosnya. Siapa menegur orang akan kemudian lebih apa? Halo, lebih apa? Disayangi daripada orang yang apa? Menjilat. Alkitab jelas berkata kalau Anda adalah orang yang mau menegur orang tua, justru itu bagian kita. Jangan takut, saudara. Apalagi itu dari kasih kita kepada Tuhan, kepada anak-anak kita. Waktu kita menegur, justru Anda adalah orang yang akan dikasihi. Justru kita akan menjadi orang yang dicintai. Apalagi teguran dari kasih tadi. Saya percaya di situ ada suara Tuhan yang menuntun hidup Anda untuk berbicara buat anak-anak Anda. Dan saya percaya Tuhan ditinggikan lewat itu. Amin, saudara. Amin. Oke, yang kedua sekarang, hakim-hakim yang kedua. Jadi yang pertama tadi bicara soal orang tua sebagai hakim. Ya, dengan teguran hikmat supaya kita ini bisa menegur anak-anak kita. Jangan takut. Lalu yang kedua adalah komunitas. Hakim yang kedua adalah komunitas. Komunitas untuk anak-anak itu haruslah komunitas yang bersifat meneguhkan pengajaran tentang nilai-nilai yang di rumah itu telah diajarkan. Komunitas itu harus menjadi komunitas yang menunjang, bukan yang menghancurkan, justru menunjang. Satu hari saya didatangi oleh teman saya. Teman saya ini, dulu saya sama-sama nakalnya dengan dia. Terus saat saya bertobat, saya tidak mau lagi ikut dosa-dosa mereka. Saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dulu duduknya belakang, sama-sama ramai, suka nyontek dan lain sebagainya waktu SMA. Jadi ketika saya bertobat, ya di gereja Mawar Syarul saya bertobat, saya pindah di depan. Ya dulu ujian saya ini suka kasih contekan sama teman-teman. Karena itu saya disayangi teman-teman, karena saya ini pemasok contekan dulu. Saudara. Ketika saya bertobat, sungguh-sungguh saya duduk paling depan. Kalau sudah ujian itu celana bagian belakang selalu ngecap sepatu semua. Karena ditendangi terus dari belakang. Yudi, nomor 7. Saya kayak ujian tuh selalu begini-begini saudara. Kalau ditendangi terus dari belakang nomor 7. Saya bilang, nanti setelah ujian ya tak kasih tahu. Oh, sama aja gitu kan. Ya, tiba-tiba saya dibenci sama mereka. Aduh, saya nggak disukai sama mereka. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting Yesus sayang sama saya. Udah, saya tenang aja. Suatu saat ada seorang teman yang paling getol hina saya. Kamu suka jadi pendeta ya, kamu mau masuk surga ya, mau macam-macam gitu saudara. Sampai satu saat satu orang ini datangi saya, dia bilang, Yudi saya mau cerita boleh nggak? Ya boleh. Ya, waktu itu setelah itu dia duduk sama-sama saya, dia cerita kalau tadi malam dia diusir oleh orang tuanya karena dia melakukan kesalahan. Dia cerita begini, waduh gini. Waktu dia cerita begitu saudara, saya ini cuma bertanya dalam hati, kenapa kalau kamu dalam kebutuhan ini yang dicari orang model saya? Kenapa kamu gak cerita sama teman-temanmu yang sama-sama nakalnya itu loh, si A, si B yang suka bolos, suka nyontek, suka berkelahi macam-macam. Kenapa yang dicari yang menurutmu manusia planet ini? Aneh menurutmu, kok bisa begitu? Ya, lalu dia cerita lama-lama saya gak tahan saudara. Lalu saya tanya, kenapa kamu cerita sama saya? Kok gak cerita? Kenapa kamu cerita sama saya? Ya saya lihat
kamu sih agak berbeda sekarang. Menurut saya agak bagus sih, agak bagus. Puji Tuhan. Berbeda agak bagus. Kalau saya cerita sama A, si B, si C itu sama-sama kepahitannya. Sama-sama kepahitannya. Kalau saya cerita sama dia, saya curhat sama mereka. Paling nasihatnya begini, aku juga benci sama papaku kok. Ayo kita racun bersama-sama yuk, paling itu. Itu nasihatnya paling begitu. Kan komunitas itu kadang kalau kita komunitas salah itu begitu. Saya baru mengerti itu kesempatan saya memberitakan Injil. Karena itu pertobatan saya. Dan itu berita Injil pertama yang keluar dari mulut saya. Dan saya berani ngomong tentang Injil. Dan hari itu dia nangis dan terima Yesus pertama kali dalam hidupnya. Itu pertama kali saya beritakan Injil. Dan saya tahu Tuhan tuh menyelamatkan hidupnya hari itu. Komunitas kita ini harus menjadi komunitas yang menjadi hakim untuk kita ini hidup takut akan Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan. Yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau menyekolahkan anaknya, nggak apa-apa saudara sekolahkan di tempat yang paling bagus. Ya, selama Anda bisa dan mampu ke sekolah yang paling bagus sekolah. Tapi ingat satu juga ini, perhatikan komunitasnya. Bukan semata-mata karena sekolah yang bagus lalu kita ini melupakan komunitas. Anak ini akan berbahaya. Dalam situasi yang bahaya, apalagi kalau kita ini sudah tanamkan firman Tuhan, berharap begitu. Apa-apa saya cerita lagi ya, ada seorang ibu datang kepada saya dan kata, Pak Yudi, saya mau sekolahkan anak saya, ini beberapa puluh tahun yang lalu sih, ya cerita lama ini. Pak Yudi saya mau menyekolahkan anak saya, menurut Bapak gimana? Sekolah mana? Saya tanya sekolah sini, oh ya bagus Bu, itu terkenal gini. Iya Pak, gimana Pak Yudi setuju ya? Loh, saya sih setuju saja, nggak ikut bayari saya. Yang bayari situ kok saya setuju aja itu bagus. Cuman saya selalu ingatkan Bu, pertama harus temukan komunitas buat anak-anak. Supaya anak-anak ini bertumbuh di komunitas yang baik. Itu menjadi sebuah hakim buat dia untuk mereka tuh bawa anak-anak ini kepada Tuhan. Semakin kenal dengan baik, kenal dengan Tuhan dengan baik. Lalu orang tuanya, oh Pak ini anak-anak saya kan sudah bagus. Ya di gereja dia sudah setia. Ya oke, puji Tuhan. Tapi pertumbuhan itu harus ada sebuah pengaruh terus. Komunitas itu adalah pengaruh yang penting. Makanya di jemaat CG itu adalah komunitas yang paling baik buat Anda. Komunitas buat Anda untuk Anda bertumbuh. Katakan amin. Halo amin. Ya. Dan di situ saudara, tapi ibu ini kayaknya sudahlah Pak, iya Pak. Ya udah, saya cuma pesan sama dia, temukan komunitas. Oke, akhirnya sekolah saudara. Sekolah. Ya saya juga gak ngikuti sekolah apa. Akhirnya sekian tahun kemudian sudah lulus. Saudara lulus. Ya saya diberitahu Pak anak saya sudah lulus sekarang bantu papanya. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya sudah lupa nasihat saya. Karena sudah sekian tahun. Tiba-tiba satu saat ibu ini datang lagi kepada saya. Ibu ini bilang Pak anak saya ini belum dapat jodohnya Pak. Udah umurnya sudah kayak begini. Pak yuk didoakan Pak, tolong kenalkan anak-anak gereja yang mana. Oh ya nanti saya kenalkan ya gitu. Ketemu sama si A, saya kenalkan ini mau, ini anaknya nggak mau. Oke. Lalu kedua ini yang sana mau, yang perempuan tidak mau gitu. Yang sana mau menikah, sini mau muntah, itu lain. Sama-sama maunya gitu kan. Jadi akhirnya sampai bertahun-tahun nggak ketemu. Sampai satu saat ada temannya dulu rumitnya dari Amerika itu datang, ini orang Jakarta datang ke Surabaya gitu, ke Surabaya. Lalu izin boleh nggak tinggal di rumah. Bilang sama mamanya, ya boleh aja nih kan temanmu satu kamar dulu di Amerika boleh. Dia mau cari kerja di Surabaya nggak apa-apa, oke. Ya satu kamar sama aku mah, ya nggak apa-apa, sudah. Oke. Udah. Suatu saat ketika Amerika mengumumkan resmi pernikahan sejenis dan lain sebagainya. Anak ini nggak tahu tiba-tiba datang kepada mamanya, "Mah, aku sudah punya pacar." Mamanya tuh seneng banget. Aduh iya, seneng. Iya, gue dikenalkan sama mama. Loh iya man, Anda kenal ya, ini sudah ada di sini kok. Oh di sini, loh kapan datangnya? Kok nggak ada anak perempuan di sini gitu kan? Ya ada, lalu dia panggil teman cowoknya itu. Ini mah pacarku, mamanya langsung pingsan saudara. Ini bukan cerita lucu atau apa. Saya waktu dengar itu saya sedih banget. Kok bisa? Ya puji Tuhan lah. Kalau masih bisa diselamatkan. Tapi kondisi itu pada waktu itu membuat saya sedih banget. Loh, kok bisa tiba-tiba saya teringat nasihat
sekian tahun yang lalu bahwa perhatikan komunitas. Sesuatu yang ditanam dengan baik kalau kita ini tidak pernah mengembangkannya kok karena komunitas yang salah itu bisa menghancurkannya. Saya dengar cerita itu saya sedih banget kok bisa ya. Ibunya pingsan dan nangis ketemu saya. Ayo kita doakan. Puji Tuhan setelah terakhir ketemu dengan anaknya, anak ini sudah mengerti dan mulai berubah. Ya. Dan saya percaya saudara, Tuhan pasti tolong dia. Cuma masalahnya satu ini, jangan sampai komunitas kita ini salah. Halo amin. Karena dunia ini penuh dengan tipuan, dengan nilai-nilai yang salah. Karena itu perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik bagaimana komunitas dari anak-anak kita. Supaya kita ini bisa tahu anak-anak kita ini bertumbuh ke arah mana saudara. Amin, amin. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan orang tua mereka bersyukur sekali. Mereka cerita anak-anak mereka ini nakalnya minta ampun, penuh dengan pemberontakan karena orang tua mengaku saya salah Pak. Saya melakukan kesalahan ABCD, saya nggak menjadi teladan buat anak-anak saya. Itu dulu ketika saya belum bertobat, anak saya ini melukai hati anak saya. Tapi hari ini saya sudah bertobat, saya sungguh-sungguh. Saya mau bayar apa saja supaya anak saya ini bisa kembali kepada Tuhan, kembali kepada hati yang mengasihi, bukan kepahitan sama saya. Saya sudah minta maaf, saya sudah datang kepada anak saya, tapi anak saya masih susah Pak. Gak apa-apa, lakukan bagianmu yang terbaik. Ayo kita doakan. Saya percaya anakmu akan berubah dan betul saudara. Waktu ketemu dengan saya baru waktu yang lalu dia cerita, waduh thank you buat AOG. AOG kita ini luar biasa, beri tepuk tangan dulu buat AOG kita. Ya, ini anak ini dijangkau oleh teman-teman kita dari AOG, anak-anak kita dari AOG, didatangi rumahnya, diajak pergi ke AOG, ya diajak pergi lalu komunitas mulai muncul, mereka ikut CG di AOG itu, diajari pas sesi menghormati orang tua, anak ini hancur hati, tiba-tiba datang kepada papanya dan peluk papanya kaget, kok tiba-tiba anak ini biasanya kalau ngomong seperlunya, karena kepahitan yang lama, dalam sekali, dan hari itu tiba-tiba anak ini tiba-tiba pulang dari CG itu, peluk papanya, dia peluk papanya. Dan berkata, Pak ampuni aku salah, aku sayang sama papanya sampai nangis. Wow begitu indah, betul gak saudara? Komunitas itu menentukan, biarlah komunitas jadi hakim bagi keluarga kita untuk menuntun kita dekat dengan Tuhan. Masuk di dalam kehendak Tuhan. Karena nilai-nilai dunia ini begitu bahaya. Nilai-nilai dunia ini menghancurkan banyak hal. Apa yang kita bangun di dalam keluarga, kalau kita nggak menjaganya dengan hakim yang namanya komunitas itu, maka nilai itu seolah hancur. Karena dunia ini kadang menipu dengan luar biasa. Anak itu, anak-anak umur masih remaja itu, anak yang masih labil. Mereka ini butuh figur. Begitu ada figur lain yang menggantikan orang tua, figur lain yang menggantikan orang tua, anak ini mudah terpengaruh. Karena itu begitu berjuangnya kita sebagai orang tua untuk melihat anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Karena nilai-nilainya luar biasa. Saya ingat satu cerita, ya gak apa-apa ya banyak cerita. Satu hari saya diajak ketemuan sama teman saya. Ini sudah lama teman-teman SMP saya ketemu. Karena saya ini dulu ketua OSISnya dan dekat dengan mereka ya sama-sama mereka dekat begitu. Lalu mereka dengar saya ini jadi pendeta. Lalu mereka ingin ketemu, beberapa orang ketemu. Satu teman karib saya, sebangku saya itu sangat begini, ngomong gini, kamu kok jadi pendeta sih? Dosa itu masih enak, ayo kamu nanti aja kalau sudah tua jadi pendeta. Iya kalau masih keburu, kalau sudah mati gimana, saya bilang gitu. Kok jadi pendeta, dia nggak menyangka kalau saya jadi pendeta, kok bisa jadi pendeta, dia penasaran. Dia bilang pendeta itu enggak, nanti aja kalau sudah tua gitu. Ya saya bilang sudahlah nanti aja. Dia tanya istrimu berapa, anakmu berapa, istri saya 1, anak saya 2, saya bilang. Saya tanya balik, kan ini kan komunikasi, ya tanya kabar. Saya tanya istrimu berapa, anakmu berapa. Ya anakku, dia jawab dengan anakku 3, tapi nomor 1 semua. Wah teman-teman laki-laki semua ketawa semua. Anak saya 3 nomor 1, tapi nomor 1 semua. Saya bingung pertama, anakku 3 tapi nomor 1 semua. Anak nomor 1 semua, berarti istrinya 3.
Wah, teman-teman yang lainnya ketawa-ketawa. Wah, bilang ini hebat. Ya gini laki-laki itu hebat. Semua ketawa. Pendeta gak ketawa. Saya cuman diam aja. Dosa kok dibanggain. Ya udahlah, saya diam. Udah. Dia masih pernah, saya diam aja waktu itu. Karena keroyokan rame, tenang, nanti ada waktunya. Pas waktu makan begitu dia dekati saya. Dia tanya lagi, kenapa sih kamu itu kok jadi pendeta? Kenapa? Udah ketinggalan, nanti aja jadi pendeta kalau sudah tua. Kenapa? Kok saya nggak bisa mengerti kok kamu jadi pendeta. Ya pendeta itu apa hebatnya coba? Apa hebatnya? Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Hidup terkungkung dan lain sebagainya. Kayaknya nggak udah bebas. Tiba-tiba waktu dia ngomong, saya ingat ceritanya Pastor Philip soal siapa yang betul-betul bebas itu loh. Kata Pastor Philip, ingat gak? Saya bilang sama dia begini, sekarang ini loh, kamu itu kok kerasa lebih hebat dari pendeta, itu hebat dari mana coba? Coba ya bandingkan ya cerita ini ya. Kalau saya mau selingkuh anytime, kalau saya mau, saya bisa kok. Untuk jadi seperti kamu ini, saya bisa. Istrinya 3, selingkuhan di mana-mana. Untuk jadi seperti kamu saya bisa. Saya bisa, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau. Tapi coba lihat, kamu bisa nggak menjadi seperti aku? Punya istri 1 dan setia sampai mati, bisa nggak? Ya nggak bisa, makanya istriku 3. Nah itu, kalau aku jadi kamu bisa, kamu jadi aku nggak bisa. Menurutmu yang hebat siapa? Kamu atau aku? Sudah sekali kalau sombong, sekalian sombong sebetulnya. Menurutmu hebat mana, saya apa kamu? Ya kamu, lah ya itu, jangan sombong nggak bilang itu. Wah repot ngomong sama pendeta kalah terus loh. Bukan masalah pinter ngomong nggak pinter, ini kebenaran. Kamu tadi ngomong pendeta nggak bebas terkungkung, siapa bilang? Siapa bilang? Aku ini mau kemana aja, ketemu siapa saja nggak apa-apa itu. Ketemu sama saya, gandengan sama istriku kemana-mana, ketemu dengan siapa, hai shalom apa-apa, nggak apa-apa, nggak ada keberatan hati nurani karena aku memang tidak punya selingkuhan. Coba kamu, istrimu 3, pasti tiap hari maunya bohong, betul nggak? Nanti pergi sama istri kedua janjian kemana, sama istri 1 janjian, tiap hari itu merencanakan kebohongan terus. Nanti ketemu sama istri kedua, ngomong sama istri pertama, aku ada rapat, ketemu sama ini aku keluar kota, terus begitu. Begitu sampai di mall gitu pasti nggak bisa bebas, pasti matanya celingkungan begitu. Jangan-jangan ketemu keluarga atau istri kedua atau pertama. Hidupnya terus begitu. Menurutmu yang bebas itu siapa, kamu atau aku? Ya kamu, makanya saya bilang begitu. Kamu itu nggak bebas, jangan bangga dengan dosamu. Pendeta dilawan, betul nggak saudara? Saya ngomong dengan dia begitu. Dia terdiam aja. Iya, pendeta ini pintar ngomong. Lu bukan pintar ngomong, ini kebenaran. Saudara di dunia ini banyak yang begini. Kalau kita ini cuma demi gengsi, malu. Lalu mungkin kita bergaul dengan orang seperti itu. Lalu kita dikatakan, wah kamu kok begitu kurang hebat lah apa. Sekarang ini istri harus 2, harus 3. Kenapa kamu 1 dan sebagainya. Anda mulai berpikir kalau Anda dasarnya gak kuat. Mulai terpikir iya ya. Aku mampu loh punya istri lagi. Kok teman-temanku enak ya. Jadi orang Kristen kok terkungkung gak bisa buat apa-apa. Siapa bilang justru Anda adalah orang yang bebas di dalam Tuhan. Anda adalah orang yang merdeka di dalam Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Jangan bangga dengan dosa. Karena itu betapa pentingnya komunitas hidup kita itu menjadi komunitas yang benar. Ayo jemaat, mari kita tancapkan diri kita untuk kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Katakan amin. Amin. Nah, itu hakim yang kedua. Lalu hakim yang ketiga adalah jelas ini loh. Nilai yang dibangun. Nah kembali kepada keluarga lagi. Tadi orang tua mengambil sikap, sekarang nilai. Hidup kita ini penuh dengan nilai. Harusnya hidup kita ini harus dibangun dengan nilai kebenaran. Nilai kesucian. Makanya hidup kita ini harus dibangun dengan banyak nilai. Saya bilang dengan anak-anak muda yang lalu. Waktu kita ini sering dulu bahas soal 7 checklist. Ya, kita bahas mereka. Cinta itu, mengasihi itu menghargai. Mengasihi itu menghargai. Saya bilang, beritahu kepada anak saya juga. Bahwa mengasihi itu menghargai. Saat anak saya baru umur 18 tahun waktu itu. Dia tanya kepada saya, "Pak, aku boleh pacaran gak?" Umur 18 tahun. Saya bilang, ya boleh aja. Kenapa? Umur seperti kamu orang jatuh cinta ya normal. Cinta gak boleh dilarang. Saya bilang gak apa-apa. Ya kalau kamu gak jatuh cinta malah saya papa yang ketakutan. Jadi kamu kok umur segitu gak pernah jatuh cinta. Kenapa kamu boleh jatuh cinta? Iya Pak.
boleh ya pacaran? Boleh, saya bilang. Tapi ingat satu, saya sering ajar sama dia. Ya, satu, bahwa pacaran itu kalau bisa sampai menikah. Itu prinsipnya. Jangan buat main-main. Kalau kamu pacaran buat main-main, buat hanya fun saja, nanti kamu akan, keluargamu juga akan jadi main-main begitu, nggak serius. Jadi kamu harus tahu bahwa kalau kamu mau pacaran, kamu harus menikah dengan dia. Iya Pak. Itu pertama. Yang kedua, ingat ya, menikah itu butuh uang. Menikah itu butuh pekerjaan, butuh uang. Ya, di mana kamu akan menyiapkan dirimu, kamu nggak mungkin bergantung terus pada papa. Sekalipun papa bisa bantu kamu, tapi kamu harus punya prinsip juga. Nggak boleh menggantungkan orang tua terus, kamu juga harus bekerja dan lain sebagainya. Iya, saya tanya sama dia, lah sekarang kamu sudah punya uang belum? Belum. Sambil ketawa, sudah bekerja belum? Belum. Nah, menurutmu kira-kira kamu udah siap pacaran apa enggak? Enggak, lah ya itu. Lalu dia bilang, oh ya Pak ya, gak boleh pacaran. Nah, Papa gak ngomong begitu, kamu yang ngerti. Nilai ini dibangun buat mereka. Oh iya Pak, akhirnya anak saya mengerti, oh iya. Jadi pacaran itu bukan untuk main-main. Pacaran itu untuk menikah, sampai menikah maksudnya. Saya juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Saya menikahi anak orang harus dengan baik. Itu nilai, itu prinsip yang dibangun. Dan juga jangan malas. Kalau kita ini malas, tidak bekerja, enak-enak aja menggantungkan warisan orang tua. Ya puji Tuhan kalau orang tua bisa kasih warisan. Saya beritahu pada jemaat yang menikah ini karena kecewa. Karena orang tuanya tidak bantu dia waktu persiapan menikah. Saya bilang, loh kok kamu marah? Ini kan pernikahanmu. Kalau ini pernikahanmu ya kamu yang harus bertanggung jawab. Puji Tuhan kalau orang tua itu bisa bantu, puji Tuhan. Tapi kalau orang tua gak bisa bantu karena situasi keadaan, kamu juga tidak boleh marah. Ini pernikahanmu. Pakailah apa yang ada, kalau memang kamu niatnya mau menikah ya sudah, ayo seadanya kamu bisa. Jangan gara-gara ini kamu kepahitan, orang tua saya tidak membantu saya kok. Loh, kamu gak boleh jadi anak yang kolokan seperti ini. Gak boleh. Kalau kamu mau menikah ini tanggung jawabmu. Orang tua mau membantu atau tidak itu urusan orang tua. Tapi saya percaya orang tua pasti membantu. Kalau bisa pasti orang tua membantu. Kalau enggak pun kamu tidak boleh kecewa. Karena ini adalah pernikahanmu. Kamu yang harus punya perjuangan supaya pernikahanmu ini bisa berjalan dengan baik. Kalau memang belum siap ya nanti dulu. Kalau mau sekarang ya sudah, ayo dengan baik. Dengan demikian anak ini beritahu bahwa dia gak mudah ditipu dengan keadaan yang ada. Juga prinsip di dalam mengasihi, tadi saya bilang mengasihi itu menghargai. Mengasihi menghargai itu berarti tidak melakukan sesuatu yang belum waktunya. Saya bilang kepada anak saya juga, mengasihi itu menghargai. Kenny, mengasihi itu menghargai. Kamu akan menikah dengan orang yang kamu kasihi, maka kamu akan menghargai dia. Arti menghargainya itu artinya begini, kamu tidak akan melakukan sesuatu yang belum waktunya. Maaf ya bilang itu bukan wanita murahan yang kamu akan nikahin. No. Itu wanita yang akan ada di sampingmu seumur hidupmu. Kamu harus menghargai dia. Menghargai dia. Jangan macam-macam. Saya bersyukur saudara beberapa kali juga saya memberkati pasangan-pasangan dari anggota CG kita atau dari lulusan Pro-M anggota AUG juga. Mereka yang sampai akhirnya mereka itu keputusan mereka sendiri nukis. Sebelum menikah, ya kis pertama mereka yang di pemberkatan nikah itu, wow saya lihat, wah ini orang-orang yang luar biasa, punya prinsip nggak sembarangan. Mereka tidak ada seks sebelum menikah. Orang yang melakukan seks sebelum menikah itu berat hidupnya, pernikahannya. Kadang ada beberapa konseling, ya terjadi kekacauan satu dengan yang lainnya. Saya langsung bisa menebak ini pasti karena seks sebelum menikah. Pasti dia lakukan dan benar ketika iya dan belum ada pemberesan. Iblis itu akan mengejar sampai kepada perceraian, sampai kehancuran keluarga karena seks sebelum menikah itu. Karena itu prinsip kebenaran itu biar menjadi hakim buat hidup kita untuk menuntun kita dekat kepada Tuhan. Halo amin. Halo amin. Karena itu biar orang tua jangan jemu-jemu, jangan capek, jangan menyerah dengan keadaan. Mungkin ada beberapa orang tua yang hari ini merasa anak saya ini susah. Anak saya ini gak bisa dekat dengan saya. Mungkin punya kesalahan, saya punya kesalahan atau gimana. Ada banyak hal yang seperti itu. Hari ini saya mau beritahu buat jemaat jangan menyerah.
Lakukan bagianmu yang terbaik, jadilah teladan lewat doa-doa Anda. Saya percaya Tuhan gak tinggal diam. Sebab keluarga itu ada di hati Tuhan. Amin. Lakukan yang terbaik, jadilah hakim yang membawa keluargamu ini dekat dengan Tuhan. Untuk mereka ini bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan Anda. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Saya berdoa supaya keluarga demi keluarga di Gereja Mawar Syar, keluarga ini adalah keluarga yang melayani Tuhan bersama-sama. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Jadi 3 hal ini, mari orang tua, komunitas, dan nilai kebenaran. Biar itu yang menjaga hidup kita. Supaya kita ini boleh bertumbuh terus di dalam Tuhan. Dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Amin.